Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang kelima di bulan Mei. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara semua dimanapun saudara berada. Suka maupun dalam duka, kita dapat melewatinya bersama Yesus. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman, karena firman Tuhan adalah jawaban hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam perjalanan hidup kami. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Engkaulah jawaban hidup kami. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh urapan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami senantiasa hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi semua umat-Mu yang mendengarkan, jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seri di bulan Mei, yaitu rumah. Kita mengenal bahwa Yesus dia adalah dasar yang teguh dalam membangun sebuah rumah. Dan kita sadari kehidupan kita adalah rumah doa, miliknya, kepunyaannya. Di mana kita adalah bait sucinya, tubuh Kristus bersatu, maupun kita semua dari berbagai bagian. Tapi kita ada satu adanya, yaitu di dalam Kristus. Judul suara pembalan minggu kelima ini berjudul Home Sweet Home. Di mana rumah bukan sekedar gedung, bangunan, tetapi kenyamanan, kehangatan, saling mengasihi, kehadiran dari setiap penghuni yang ada di dalam rumah tersebut, itu sangat menentukan. Bagaimana suasananya, sukacita, damai sejahtera, maupun penuh ketenangan, saling mengasihi, sekalipun kenyataan yang dia alami, mungkin tantangan yang masih ada, dan juga hidup yang sederhana, namun penuh sukacita dan damai sejahtera. Ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan senantiasa melingkupi dari rumah tersebut. Untuk itu judul Home Sweet Home ini kita akan lihat dari 12 poin apa saja menjadi bagian dari Home Sweet Home yang harus kita bangun. Karena sebuah rumah itu harus juga ada maintenance-nya, dirawat, di put effort, ada menaruhkan upaya untuk membangun keharmonisan di dalam rumah tersebut. Jadi apa yang poin-poin yang disampaikan ini dapat diterapkan di dalam bentuk keluarga maupun tempat bekerja, tempat pelayanan, dan rumah Tuhan khususnya. Kita lihat di Amsal 24 ayat 3 dan 4. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Rumah yang didirikan ada pengertian, ada kepandaian, pengetahuan, dan juga diisi dengan berbagai hal-hal yang baik. Kita sadar bahwa Yesus kehadirannya di dalam sebuah rumah, sebuah keluarga. Untuk itu sangat penting sekali membangun keharmonisan, tidak bisa terpisah dari Yesus Kristus, di mana dia adalah dasar yang teguh sebuah rumah didirikan. Yesus adalah batu penjuru dan dia adalah dasar yang teguh. Kita lihat 12 poin ini terbagi dari 6 poin. Yang pertama, hal-hal yang mendasar menjadi bagian dalam setiap pribadi yang ada di dalam keluarga tersebut maupun dalam kelompok tersebut. Kita akan lihat 6 poin pertama, dan 6 poin yang bagian yang berikutnya adalah hal-hal yang praktis yang dapat kita lihat langsung sehari-hari. Poin yang pertama, takut akan Tuhan. Ini menjadi sebuah hal yang mendasar. Setiap pribadi yang ada di dalam sebuah kelompok, sebuah keluarga harus takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan sesuai Amsal 1 ayat 7. Kita baca Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan kondisi apapun yang ada, takut akan Tuhan berarti kita percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia melihat semua yang baik ataupun yang buruk, dan dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita takut akan Tuhan, kita juga tidak akan berbuat dosa. Takut akan Tuhan, kita respect, kita hormati bahwa Tuhanlah memegang hidup kita. Takut akan Tuhan berarti kita juga mau melakukan kehendak-Nya. Di Amsal 8 ayat 13,
Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita jaga mulut, jaga pikiran, jaga mata, jaga telinga, hati, yaitu dengan takut akan Tuhan. Tangan yang terangkat, kaki dimanapun kita berada, kita sadari Tuhan menyertai. Yesus ada, Dia melihat segala yang ada, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita pikirkan, Dia tahu. Dan Dia peduli, dan Dia mengasihi kita. Poin pertama, home sweet home, dasar yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua adalah kasih agape sebagai landasan, di mana home sweet home, kenyamanan sebuah keluarga, sebuah komunitas, yaitu kasih Allah. Kasih Allah tiada duanya. Kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak bersyarat. Kasih Allah adalah Allah sendiri, yang ketika Dia mati di kayu salib, menanggung semua dosa kita, Dia mengangkat segala kutukan kita, mengubah ratapan kita menjadi tarian, Dia mengubah minus menjadi plus. Kasih agape, kasih Allah, inilah menjadi landasan kehidupan kita. Home sweet home. 1 Korintus 13 ayat 4, kita lihat bagaimana kasih Allah terwujud dalam kehidupan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih agape adalah kasih yang sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kasih Yesus, kasih yang sejati. Inilah menjadi landasan membangun rumah, maupun juga di dalam hubungan satu dengan yang lain. Kasih agape inilah adalah buah roh. Kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh, maka ada buah roh, yaitu kasih. Kita bisa melihat poin per poin dari ayat 4 sampai 7 menjadi tolak ukur. Apakah kita dipenuhi dengan kasih agape? Apakah kita sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong? Dan ini kita perhatikan. Ketika sebuah rumah menciptakan suasana home sweet home ini, tidak bisa terpisah dari kasih agape. Bila kasih dari surga memenuhi, membalut luka-luka maupun sakit hati maupun rasa bersalah, Dia yang pulihkan dan Dia ampuni dan Dia bersihkan kita semua. Di poin yang ketiga, home sweet home, firman adalah jawaban. Ketika setiap pribadi di dalam keluarga tersebut, di dalam sebuah komunitas tersebut, firman adalah perkataan Tuhan, dan untuk itu kita turuti, kita mau perhatikan, dan kita mau mentaati, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia di bumi seperti di surga. Kerajaannya ada di antara kita di dalam sebuah komunitas. Firman, sehingga kita tidak perlu berdebat, saling adu argumentasi, tapi kita perhatikan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan menjadi landasan dalam membangun sebuah rumah tangga maupun juga usaha, komunitas, grup, dan sebagainya, apalagi rumah Tuhan. Karena Tuhan mencintai umatnya. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Firman yang mengikat kita. Firman Allah, ya dan amin. Poin yang keempat, kita hidup oleh anugerah, pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Sesuai Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang Tuhan percayakan, jangan sia-siakan. Seberapa lama kita ada di muka bumi, kita masing-masing tidak ada yang tahu. Selama kita masih bernafas, selama kita masih ada, mari kita sadari, pergunakan waktu yang ada. Kita habiskan waktu yang ada dengan efisien, sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
kita mau perhatikan sesama kita, melayani sesama kita, memberi uluran tangan bagi seseorang dengan waktu kita, dengan tenaga, dengan keuangan, apa yang bisa kita lakukan? Pakai setiap kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup oleh anugerah, yaitu pergunakan setiap kesempatan. Kita lihat di poin yang kelima, home sweet home, di mana setiap pribadi yang ada bersukacita, tetap berdoa dan selalu mengucap syukur. Kita baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sadari hidup ini dengan berita-berita yang ada bisa membuat kita lemah, sedih, dan putus asa. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, dengan home sweet home ini kita harus tetap bersukacita, tetap berdoa sekalipun tantangan yang kita hadapi, karena doa itu adalah komunikasi dengan Allah Bapa di surga. Lewat doa kita juga diubahkan sehingga mengenal hati Bapa. Lewat doa kita mengungkapkan isi hati kita, keberadaan kita. Di ayat 18, mengucap syukur. Karena suka maupun dalam duka, Tuhan Yesus baik. Dia memelihara, dia sanggup, dan dia ada di dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Karena ini adalah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu mengucap syukur. Mari poin yang kelima ini menciptakan home sweet home, suasana surgawi ini, yaitu tetap bersukacita, berdoa, dan selalu mengucap syukur. Tidak ada sungut-sungut di dalam setiap pribadi. Kita saling menguatkan, saling mendorong, sekalipun tantangan kita hadapi itu nyata. Tapi Yesus, dia adalah jawaban, dia penolong kita yang sejati di dalam setiap kesesakan. Dia mengerti arti, dia mengerti setiap tetesan air mata. Dia mengerti maupun bahasa, yaitu di dalam jeritan hati kita. Kita masuk di poin yang keenam, yaitu excellent spirit, yaitu Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kehidupannya tidak akan biasa-biasa. Kehidupannya adalah penuh, kehidupannya adalah memberi yang terbaik, kehidupannya adalah berkarya untuk kemuliaan Tuhan lewat kehidupannya sehari-hari. Excellent spirit ini berbicara tentang Roh Tuhan tinggal di dalam kita, berkarya dalam kita. Kita tidak bisa terlepas dari pengurapan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Karena kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Roh, maka kehidupannya juga akan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Kita lihat di Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita sadari identitas kita. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Maka dalam kehidupan kita senantiasa rindu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dari poin 1 sampai poin 6 ini menjadi landasan bagi kita dalam menciptakan home sweet home ini. Karena Kristus, dia adalah pusat dalam kehidupan kita, dengan pengertian, pengetahuan, segala kepekaan untuk membangun keluarga kita, membangun komunitas yang ada. Sekarang kita lihat di poin yang ke-7 sampai ke-12, poin-poin yang praktis yang dapat kita langsung praktekkan dimanapun kapanpun. Poin yang ke-7, hendaklah kita banyak mendengar, sedikit bicara. Karena saat-saat ini banyak orang mau keluarkan apa isi hatinya dan pendapatnya, tapi jarang mau mendengarkan. Banyak mendengar, sedikit bicara. Dalam sesama kita, perhatikan apa yang orang lain sedang sampaikan. Kita belajar untuk mendengarkan keluhannya, nasihatnya, maupun juga ungkapannya. Karena kita sadari Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi saluran berkat. Dengan kita banyak mendengar, sedikit bicara, ada waktunya kita akan berbicara, tentunya, pasti. Namun hendaklah kita perhatikan apa yang Tuhan mau,
Dan kita juga mau belajar mendengarkan juga keluh kesah dari sesama kita yang bisa kita bawa di dalam doa. Nasihat yang dibagikan juga adalah nasihat yang tulus, saling mendorong, saling menguatkan berdasarkan kasih agape yang tadi di poin yang awal disampaikan. Yang kedelapan, kita mau merayakan kemenangan sekecil apapun. Karena kita menilai kemenangan itu kecil atau besar, seringkali menurut ukuran manusia. Namun sesungguhnya, Dia Bapa yang sangat baik, Dia cheer kita terus. Ya, Dia mendorong, memberi semangat supaya kita terus maju dari tingkat, contohnya dari sekolah, anak-anak TK, ke SD, SMP, SMA, dan tingkat yang lebih atas. Tapi semuanya patutlah kita ambil waktu, kesempatan untuk merayakannya, celebrate, merayakan hal-hal yang kecil, kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Ini masuk juga di poin yang ke-9. Hendaklah kita juga mencari kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ini dikatakan random acts of kindness. Kita berbuat kebaikan bukan hanya harus tunggu pas lagi ada ulang tahun atau hari tertentu, bukan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa ulurkan tangan, kita bisa mendorong, kita bisa memberikan semangat, dan banyak yang bisa kita lakukan. Kebajikan-kebajikan, sehingga orang-orang sekitar kita juga memuliakan Tuhan. Mungkin di dalam sebuah keluarga, ada sebagian yang percaya Tuhan Yesus, sebagian yang tidak. Namun orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang berbuat baik, maka orang-orang sekitarnya juga merasa diberkati, dan mereka terberkati lewat kehidupan, tingkah laku, perbuatan kita. Di poin yang ke-10, ada 3 kata yang sangat penting di dalam Home Sweet Home, yang hari demi hari kita dapat praktekkan. Kadangkala dalam latar belakang masing-masing dengan berbeda-beda pendapat maupun juga masa lalu dan juga tingkat pengertian dan sebagainya berbeda-beda. Namun kita sadari, kita sebagai manusia yang dengan keterbatasannya butuh kuasa Tuhan menyertai kita. Kita belajar untuk ada 3 kata ini di poin 10. Untuk say thank you, ucapkan terima kasih kepada seseorang. Kita tidak anggap itu memang kewajibannya, tapi belajarlah mengucap terima kasih. Thank you, sorry. Dan kehidupan ini tidak terlepas ada kesalahan, kekurangan yang kita lakukan ataupun orang lain lakukan. Yang dapat kita ubah adalah diri kita sendiri, yaitu kita minta maaf, kita mengakui kesalahan kita, say sorry. Ini sangat penting. Dan kata yang ketiga di poin 10 ini adalah please. Thank you, sorry, please. Please itu tolong lakukan ini, tolong itu. Ini sangat penting sekali. Dengan kata please ini, membangun sebuah keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga ataupun keluarga besar di dalam rumah Tuhan. Poin yang ke-11, ciptakan kenangan, yaitu create moment, create memory ya. Jadi setiap kenangan itu harus kita mengupaya untuk mengadakan bersama sebuah kegiatan, sebuah kebersamaan, bonding ya, yang dapat kita lakukan selama kita masih ada di bumi, selama kita masih bersama, makan bersama, doa bersama, bahkan melayani bersama. Apa yang bisa kita lakukan bersama, kita mengupaya untuk melakukan, meng-create memori ya. Ada kesempatan untuk berlibur, refreshing, dengan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Semua menciptakan kenangan yang dapat kita ingat ketika kita sudah tua. Kita ingat semua hal-hal yang sederhana tersebut. Dan poin yang ke-12 yang terakhir, ruang untuk improvements ya, ruang untuk improvements ini maksudnya dalam kehidupan kita merasa kita sudah beri yang terbaik, tetapi berilah ruang untuk kemajuan lebih baik lagi. Kita sudah memberi yang terbaik hari ini, besok bisa lebih baik lagi, besok bisa lebih baik lagi. Di dalam pelayanan kita sehari-hari
ataupun di dalam karier kita bisa berikan yang terbaik. Selalu ada ruang untuk improvement, untuk memperbaiki, untuk lebih maju lagi selangkah dan demi selangkah. Dengan demikian 12 poin ini yang saya ambil 6 hal-hal yang sangat mendasar rohani, 6 lagi hal-hal yang praktis yang langsung dapat kita lakukan. Jadi biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi sebuah bagian dalam hidup kita, menciptakan home sweet home. Untuk itu saudara, dalam seri penutup rumah ini, dengan penutupan home sweet home ini, sehingga kita semua alami kerajaan Allah di bumi seperti di surga, maupun dalam rumah tangga yang perlu dirawat, perlu dipupuk, disiram dengan air, dengan seperti tanaman yang perlu siraman air dan pupuk dan sebagainya. Inilah poin-poin yang tadi disampaikan, dan harapan saya sehingga ini berguna bagi saudara dimanapun berada, karena Tuhan mengasihi saudara dan keluarga saudara, komunitas di mana kita berada yang Tuhan sudah tempatkan. Mari kita tutup dalam doa firman. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, sebab firman Tuhan ya dan amin di dalam perjalanan hidup kami, maupun dalam membangun rumah tangga, keluarga, maupun juga komunitas di mana kami berada. Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun kami lewat poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang praktis, yang sehari-hari semuanya nyata, yang dapat kita rasakan, dapat kita praktekkan. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi keluarga yang saat ini sedang konflik. Kami minta Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, maupun yang luka-luka yang ada, Tuhan balut dengan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Penyediaan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap pribadi, maupun juga dalam pergumulan pekerjaan, di dalam studi, maupun di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau yang membuka jalan saat tiada jalan. Kami yakin dan percaya masih ada mukjizat Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, yang berharap padamu. Juga bagi yang sakit saat ini, tumpangan tangan di bagian yang sakit, percaya oleh bilu-bilu Yesus, saudara menjadi sembuh, karena Yesus telah menjamin semuanya di atas kayu salib. Dia menanggung segala dosa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama aparat menteri yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Biarlah kami orang-orang percaya menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya dapat bersama-sama ibadah onsite di gereja Cornerstone Faith Church setiap hari Minggu jam 10 pagi di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin, nomor 2-8, dekat Maijen Sungkono. Saya juga mengundang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki anak putra-putri umur 3 tahun sampai 12-13 tahun bisa mengikuti Zoom, yaitu Cornerstone Kids, setiap hari Sabtu jam 4. Jadi saudara dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di screen yang ada. Saudara bisa menghubungi sehingga kami akan follow up, sehingga anak-anak saudara maupun di kota manapun dapat bergabung bersama-sama untuk via Zoom untuk kegiatan anak. Ya, dan ini konteksnya adalah bahasa Inggris. Jadi ibadah anak dalam bahasa Inggris, pembentukan karakter, membangun iman mereka dari sejak dini. Tuhan Yesus memberkati.